Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Dede Juliardi di tempat. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di kelompok 6 itu sendiri terdiri dari Dea Fadilah Agian, Firda Viola, Nadia Dwi Yulianti, dan Nadia Oktamalia. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Dea Fadilah. Kepada Dea Fadilah saya persilahkan. Baik, yang pertama itu ada aspek umum. Dasar gagasan usahanya, bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang. Potensi berkembang yang cukup besar, sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari kuliner yang gulung tikar atas bangkrut. Karena strategi pelayanan yang kurang optimal, usaha yang banyak diminati saat ini adalah mendirikan usaha masyarakat Kecamatan Kuningan dengan rentang usia 15 sampai 30 tahun. Menurut data BPS Kabupaten Kuningan, jumlah masyarakat Kecamatan Kuningan dengan rentang 22 sebanyak 67.000 jiwa. Manfaat ekonominya bagi usaha mie itu sendiri yaitu sering disebut sebagai manfaat finansial. Selanjutnya, ada manfaat sosial. Dengan adanya usaha mie ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu juga, secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha mie tersebut. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup pengelola. Nama Dea, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 10 Maret 2002, agama Islam, alamat rumah Sindang Sari, alamat tempat usaha di Babakan Cigadung, pendidikan terakhir SMA, pelatihan yang telah diikuti yaitu entrepreneurship, keterampilannya Microsoft Office, dan bakat atau hobinya memasak. Next. Yang kedua, aspek pemasaran. Gambaran umum pasarnya, jenis produk yang dipasarkan, yaitu mie pedas. Wilayah pemasarannya mencakup daerah Kecamatan Cigukur, Kabupaten Kuningan. Permintaannya, sasaran pembelinya itu masyarakat dengan usia 15 sampai 25 tahun. Jumlah konsumennya itu 5.000 orang. Jumlah kebutuhan per bulannya 100.000 unit. Dan total kebutuhan per tahunnya 1.200.000 unit. Lalu untuk proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, di tahun 2023, proyeksi permintaannya itu sekitar 1.200.000 unit, dan di tahun 2027 itu sekitar 1.572.955 unit. Selanjutnya, penawaran atau pesaing, jumlah produk sejenis di pasar. Next. Pada tahun 2023, proyeksi penawarannya itu sekitar 209
209.875 unit, dan di tahun 2027 itu sekitar 275.103 unit. Selanjutnya, rencana penjualan dan pangsa pasar. Pada tahun 2023, yaitu pangsa pasarnya sebesar 2,02%, dan pada tahun 2027 pangsa pasarnya di 2,10%. Selanjutnya, strategi pemasaran perusahaan. Untuk mutunya itu mempertahankan cita rasa, ukurannya satu porsi yaitu satu piring, dan kemasannya jika dimakan di tempat berbentuk piring, dan jika dibawa di take away yaitu styrofoam. Selanjutnya untuk harga, satuannya yaitu 10.000. Syarat pembayarannya itu ada cash dan juga QRIS. Untuk potongan diskonnya itu ada 10%. Selanjutnya, analisis pesaingnya itu harga untuk mie Gorowok ini sekitaran 10.000, sama seperti para pesaingnya, hanya ada beda sedikit. Untuk diskonnya di kita itu ada diskon 10%. Lalu untuk pembayarannya itu ada cash dan QRIS. Untuk promosinya sama-sama di media sosial, dan untuk kemasannya itu menggunakan piring dan styrofoam. Lalu kualitas produk di kita itu untuk bisa mempertahankan cita rasa. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada aspek produksi, yaitu produk. Ciri-ciri produk mie Gorowok adalah mie yang berbentuk tipis, panjang, dan kenyal. Mie ini juga memiliki rasa yang beragam, yaitu pedas manis, pedas asin, dan asin. Disajikan dengan topping daging ayam, cincang, dan pangsit goreng. Kedua, kegunaan utama produk yaitu untuk pencinta pedas. Yang ketiga, selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi sendiri ada input pembuatan mie-nya, outputnya itu menjadi produk mie Gorowok. Kapasitas produknya pada tahun 2020 kita tuh sebulan kapasitas produknya sebesar 20.000 setahun. Dan untuk di tahun 2024 ini kapasitas produksi atau rancangan produksinya ada di 27.210 unit. Untuk tanah, skip. Utilitas sarana yaitu ada pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi air atau PAM, pemasangan instalasi telepon. Dan totalnya ada di kisaran Rp5.540.000. Untuk bahan baku dan bahan pembantu yaitu di total ada 117.273.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada aspek organisasi dan SDM. Di sini ada nama perusahaannya yaitu Mie Gorowok, pemiliknya Dea, alamat dan kantornya ada di Babakan Cigadung. Bentuk badan hukumnya belum ada, berdiri tahun 2020. Untuk manajer sendiri itu dipegang sendiri oleh owner dengan gaji 2 juta per bulan atau per tahun sama dengan 24 juta.
bisa dibaca dengan total pengeluaran sebesar Rp99.600.000. Untuk biaya di luar itu ada izin prinsip, SITU, ada SIUP, ada TDP, ada NPWP, akte pendirian dan lain-lain itu sebesar 2 juta. Cukup pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Dwi. Selanjutnya ada biaya proyek. Yang pertama ada investasi harta tetap, di mana total harta tetapnya yaitu 45.820.000. Lalu ada yang kedua investasi praoperasi dengan total 6.500.000. Lalu yang ketiga ada investasi dengan jumlahnya 52.320.000. Lalu ada modal kerja di mana biaya pokok produksi yaitu totalnya 124.033.000. Lalu biaya usaha dengan total 99.700.000. Sehingga total biaya operasi 5 tahunnya adalah 44.746.600 dengan total biaya proyek 97.066.600. Sehingga dipresentasikan 100%. Lalu selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Yang pertama ada penjualan. Penjualannya itu 200 juta pada tahun pertama dan pada tahun kelima ada 292.820.000. Lalu ada biaya pokok produksi dengan totalnya yaitu 124.033.000 itu di tahun pertama, dan di tahun kelima ada 181.596.715. Lalu laba kotornya yaitu pada tahun pertama 75.967.000 dan pada tahun terakhir 111.223.285. Lalu ada biaya usaha dengan total pada tahun pertama 99.700.000, lalu sama dengan tahun-tahun berikutnya. Lalu total biaya usahanya yaitu 136.783.167. Lalu ada bunganya 50%, yaitu dihitung sebesar 30.408.083. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Oktamalia. Saya persilakan. Proyeksi arus kas. Arus kas masuk pada tahun
arus kas masuk pada tahun total kas masuk 97.066.600. Pada tahun pertama 244.746.600. Pada tahun kelima 314.101.990. Arus kas keluar. Total kas keluar 52.320.000. Tahun kelima 277.030.272. Kewajiban bank. Total kewajiban bank saldo kas akhir C sampai D 44.746.600. Tahun kelima 25.072.197. Total kas masuk. Tahun pertama 200 juta, tahun kelima 292.820. Proyeksi neraca harta lancar, total harta lancar 44.746.600. Pada tahun 5 25.072.197. Selanjutnya harta tetap. Total harta tetap 45.820.000. Tahun kelima 45.820.000. Selanjutnya investasi praoperasi, total harta 97.066.600. Tahun kelima negatif 108.023.636. Hutang dan modal. Yang pertama hutang lancar. Total hutang lancar 37.332.800. Pada tahun kelima 7.413.800. Hutang jangka panjang. Total hutang jangka panjang 15.251.000. Tahun kelima kosong. Modal. Total modal 44.482.800. Tahun kelima 77.321.364. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.